Terhimpit masalah berat, ekonomi Indonesia tahun 2019 mampu bertahan tumbuh positif. Nah, tahun 2019 ini merupakan tahun yang berat bagi perekonomian domestik ataupun global. Sejak awal tahun, ekonomi global terus dibayang-bayangi oleh ketidakpastian akibat adanya trade war atau perdagangan antara Amerika Serikat dengan Cina yang terus berlanjut hingga saat ini. Nah, perang dagang antar dua raksasa ekonomi di dunia tersebut berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara global, sebab menurunkan volume perdagangan dunia yang pada akhirnya menekan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, namun bagi Indonesia, perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina berdampak negatif terhadap penurunan kinerja ekspor melalui penurunan harga-harga komoditas, hingga kondisi ini membuat neraca perdagangan menjadi defisit. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia mencapai 2,50 miliar US dollar pada April 2019 lalu. Hal ini dipicu oleh faktor defisit sektor migas sebesar 1,49 miliar US dollar dan non-migas senilai 1,1 miliar. Nah, defisit neraca perdagangan saat ini merupakan sangat terparah di sepanjang sejarah, sehingga melampaui perolehan pada Juli 2013 tahun lalu yang sebesar 2,33 US dollar, sehingga defisit neraca perdagangan sempat membuat kondisi nilai tukar rupiah semakin tertekan. Nah, menurut laporan Bank Indonesia atau BI mengatakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah karena adanya tekanan di defisit transaksi berjalan atau current account deficit atau CAD. Selain itu, perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina membuat beberapa perusahaan terpaksa merelokasi pabriknya semula dari Cina, dan mereka memilih untuk relokasi ke negara lain agar tidak terkena dampak pengenaan bea cukai yang sangat tinggi. Nah, namun sayangnya dalam relokasi tersebut Indonesia dianggap kurang menarik karena menurut Managing Director and Chief Credit Officer Michael Taylor mengungkapkan, Vietnam dinilai memiliki produk ekspor yang mirip dengan Cina dan telah memiliki pabrik-pabrik yang untuk barang ekspor terutama pada barang elektronik. Resesi ekonomi turut berdampak pada Republik Indonesia. Menurut Wakil Menteri Keuangan mengakui saat ini ada penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini lantaran kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak dan tidak mau berdampak pada ekonomi Republik Indonesia. Nah, menurut Iskandar mengungkapkan, meski ekonomi global mengalami perlambatan, namun pemerintah tetap optimis dan tidak akan mengalami resesi. Resesi adalah suatu kondisi di mana terjadinya pertumbuhan ekonomi yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Dia menjelaskan bahwa hal itu tercermin dari struktur neraca perdagangan yang pada bulan Oktober mengalami surplus meskipun tipis. Namun, jika dilihat secara keseluruhan, komposisi ekspor dan impor masih sangat berimbang. Nah, di tengah kondisi global seperti saat ini, meningkatkan ekspor menjadi salah satu keharusan yang ingin diselamatkan dari jerat resesi. Namun, hal itu sangat sulit dilakukan mengingat hampir semua negara tengah mengalami kesulitan. Namun, Indonesia terbukti berhasil mengatasi hal tersebut. Salah satu contohnya adalah percepatan program B30 di mana nantinya akan menggunakan CPO dalam negeri sebagai campuran untuk biodiesel. Nah, adapun dampak dari gejolak ekonomi yang terjadi. Nah, menurut Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan menyebutkan dampak yang terjadi dari adanya kondisi ekonomi global terhadap Indonesia cukup rendah bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di kawasan ASEAN. Nah, berdasarkan keterbukaan ekonomi atau trade openness Indonesia yang lebih rendah dibandingkan negara tetangga, negara dengan trade openness tinggi diantaranya adalah Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Nah, yang artinya posisi ekspor impor terhadap PDB untuk Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan kondisi yang dialami oleh negara-negara ASEAN lainnya. Hal di atas dapat kita simpulkan bahwa Indonesia mampu bertahan ketika terjadinya gejolak ekonomi global. Hal ini dapat kita lihat hingga saat ini.
bahwa Indonesia mampu mengurangi tingkat impor dalam bahan bakar solar. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyatakan PT Pertamina Persero sudah tidak lagi melakukan impor solar. Hal ini merupakan hasil dari pemanfaatan dalam negeri bahan bakar campuran minyak kelapa sawit dan solar atau biodiesel.